Anak-anakku sekalian, mengawali pelajaran di awal tahun pelajaran sekarang ini, untuk materi fikih kita mulai dengan pelajaran materi mandi wajib setelah haid. Sebagaimana kita ketahui ya anak-anakku sekalian, tanda-tanda bahwa seorang perempuan mengalami akil balik atau mulainya kedewasaan ditandai dengan adanya menstruasi, atau orang bilang ada yang mengatakan haid, datang bulan, ya. Jadi ibu di sini anak-anak tidak berbicara ngomong porno atau ngomong yang nggak sopan ya anak-anakku sekalian, karena memang ini dialami oleh wanita yang sehat. Jadi kalau kalian nanti sudah usia 17 tahun misalnya, kalian belum memasuki masa haid, itu perlu kalian ceritakan sama orang tua kalian, kenapa kok belum haid, dan bisa dibawa ke dokter spesialis supaya diperiksa, karena perempuan yang sehat akan mengalami haid secara teratur setiap bulannya. Apa sih itu haid anak-anakku sekalian? Haid itu adalah keluarnya darah dari rahim seorang perempuan yang sehat dalam waktu tertentu. Jadi waktunya tertentu setiap bulan, ya, enggak setiap hari. Jadi setiap bulan, ya, setiap bulan wanita yang haid teratur datang bulan. Nah, berapa lama keluarnya darah haid? Itu ada maksimal, ada minimal. Kalau minimalnya itu 1 hari 1 malam, nah ya. 1 hari 1 malam seorang perempuan yang sehat mengalami haid. Itu paling minimal. Lalu maksimalnya itu tergantung dari beberapa mazhab. Di Indonesia mayoritas kita menggunakan mazhab Syafi'i, yaitu batas maksimalnya adalah 15 hari. Kalau masih setelah 15 hari darah itu masih keluar, berarti kalian harus periksa juga, karena sudah melewati batas. Dan darah yang keluar setelah masa itu disebut darah istihadah, atau darah yang ada unsur penyakitnya. Dan kalian harus melaksanakan mandi wajib. Ketentuan-ketentuan setelah mandi wajib harus segera dilaksanakan, ya, nggak boleh ditunda-tunda. Lalu normalnya bagaimana? Normal seorang perempuan yang haid adalah 1 minggu atau 7 hari. Setelah itu segera melaksanakan mandi. Setelah mandi, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Ya. Lalu bagaimana ciri-ciri darah haid? Ya. Jadi darah haid itu anak-anak sekalian ada memiliki ciri-ciri. Di antaranya berwarna merah. Merah agak kehitam-hitaman, ya. Ingat, setelah 15 hari batas itu berarti kalian harus melaksanakan sholat, karena darah yang keluar setelah 15 hari adalah darah istihadah atau disebut darah penyakit. Harus segera periksa kita ke dokter, dikhawatirkan ada sesuatu penyakit yang bisa membahayakan tubuh kita. Lalu apa saja anak-anak sekalian larangan bagi wanita yang sedang haid? Ada beberapa larangan, kewajiban kita sebagai umat Islam untuk tidak melakukannya. Ya, tidak melakukan ketika kita sedang haid. Yang pertama adalah kita tidak boleh melaksanakan sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Wah, enak dong Bu, kalau yang perempuan tidak mengerjakan sholat, ya memang dilarang. Ya, memang dilarang, tidak boleh melaksanakan sholat. Begitu juga puasa. Bu, enak, perempuan kalau sedang haid tidak puasa di bulan Ramadan, tetapi wajib menggantinya di bulan-bulan lain. Jadi puasa sunnah juga nggak boleh, puasa wajib nggak boleh, puasa sunnah nggak boleh. Sudah 2 ya, larangan bagi wanita yang sedang haid. Lalu yang ketiga, tidak boleh melaksanakan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah rukun, salah satu dari rukun haji, yaitu
mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu tidak boleh bagi wanita yang sedang haid. Lalu selanjutnya, larangan bagi perempuan yang sedang haid adalah tidak boleh menyentuh dan membaca Al-Quran. Mushaf Al-Quran yang kita suka membaca Al-Quran itu tidak boleh disentuh atau membacanya. Ya, itu dilarang. Lalu kita tidak boleh berdiam diri di masjid atau disebut iktikaf. Selanjutnya tidak boleh bercerai. Sudah berapa itu anak-anak? Coba sebutkan. Nah, ya betul. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh dan membaca Al-Quran, tidak boleh itikaf di masjid, dan tidak boleh bercerai untuk pasangan suami istri. Itu adalah larangan-larangan bagi seorang perempuan yang sedang haid. Ya, tidak boleh melaksanakan itu. Lalu anak-anak sekalian, setelah kita haid, setelah seorang perempuan mengalami haid, sudah selesai nih anak-anak sekalian, ada 7 hari misalnya kita lihat kok tidak ada lagi darah yang keluar, maka hukumnya harus segera mandi wajib. Jadi mandinya nggak seperti kita jebur, aduh mandinya nih seperti kita sambil bernyanyi-nyanyi, nggak boleh. Ada ketentuan rukun daripada rukun mandi wajib. Apa saja rukunnya? Yang pertama niat harus disegerakan. Ya, nanti niatnya ibu ajarkan supaya kalian bisa. Anak sekalian, rukun mandi wajib setelah haid. Yang pertama niat. Jadi mandinya nggak jebar-jebur, nggak sambil nyanyi. Mandinya khusyuk ya. Mandi khusyuk niat setelah selesai haid. Nanti ibu catatkan niatnya, lafal niatnya, dan kalian harus hafalkan karena dipakai terus kita selagi masih haid ya. Sampai usia berapa kita batas haidnya nanti? Nah, itu masih dipakai terus ya. Jadi dipakai kita selagi kita masih haid. Jadi harus dihafalkan karena kalau tidak bersih mandinya, tidak sesuai dengan rukunnya, mandinya tidak sah, nanti sholatnya juga tidak sah. Jadi pertamanya. Yang kedua yaitu menyiramkan air ke seluruh tubuh. Nah, tidak ada diantaranya lepitan-lepitan yang tidak terkena air, jadi harus kena semua. Misalnya ada yang pakai cat pewarna, itu dibersihkan dulu, nanti tidak masuk ke rongga-rongga yang ada di kulit kita. Jadi tidak ada yang membatasi mengalirnya air. Ingat itu ya, tidak ada yang membatasi. Oh, ditempel dulu, enggak boleh. Harus kena semua basah. Lalu anak-anak sekalian, mengalirkan air ke sela-sela jari. Nah, ini kan, ini harus kena, baik jari tangan maupun jari kaki. Jadi seluruh tubuh ini harus terkena air. Ketika kita mengangkat air yang pertama sambil niat, harus dibasahkan semuanya. Nah, ini rukunnya. Jadi ada berapa tadi rukunnya? Ada 3, benar. Yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh, yang ketiga mengalirkan air dari jari-jari ke rambut. Nah, ini harus diingat. Jadi nggak boleh mandinya separuh dulu Bu, karena dingin, nggak boleh. Atau palanya dulu, nanti sore lagi kakinya, nggak boleh ya. Jadi harus tertib. Nah, di antara rukun ada sunnah juga. Dan sunnah ini, apa arti sunnah? Apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mau dapat pahala apa mau nambah-nambah pahala nggak kalian? Nah, mau kan? Nah, makanya diikutin. Yang pertama, sebelum kita memulai, biasakan bacalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala aktivitas yang berkenaan dengan aktivitas yang positif kita pakai ya. Setiap memulai pekerjaan kita memohon kepada Allah dengan nama Allah supaya kita dilancarkan ya. Yang pertama harus mengucapkan lafal basmalah. Lalu yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan ya ke tempat air atau berwudu dulu ya.
berwudu, membersihkan semuanya. Setelah berwudu selesai barulah kita melaksanakan mandi tadi. Dan masih banyak-banyak lagi anak-anakku sekalian yang menambah pahala kita. Mengalirkan air ke sebelah bagian badan kita yang kanan. Itu juga termasuk salah satu sunnahnya. Ya, ke bagian kanan, ke bagian kiri, dan tidak usah berbicara. Ya, jangan nanti kita ada yang ketinggalan. Jadi sebelum kita mandi, persiapkan dulu kita handuk kita disiapkan. Kita mau perlu sampo karena salah satu sunnah menggunakan harum-haruman, disiapkan dulu. Ya, semuanya harus siap sabunnya. Jangan ketika lagi mandi, aduh lupa, belum ada anduknya, mak, anduk saya mak. Nah, atau mak, sampo sayanya ketinggalan. Nah, jangan, diusahakan jangan berbicara. Jadi khusyuk kita mandi. Ya, jadi itulah anak-anak sekalian harus kita pakai, kita camkan dari sekarang. Ya, Bu, kalau yang belum haid bagaimana? Ya nggak apa-apa, belajar ini karena ini dipakai selama kita masih haid. Ya, kalau udah nggak haid lagi, nggak ada kewajiban mandi setelah haid. Tapi kapan? Nanti ada batas usianya yang disebut menopause. Menopause itu tidak haid lagi bagi perempuan, tapi usianya berbeda-beda tergantung kondisi fisik perempuan tersebut. Duh, kalau laki-laki enak dong tidak melaksanakan mandi wajib. Ada, yaitu nanti tanda seorang laki-laki mengalami akil balik, yaitu adanya mimpi. Nah, setelah mimpi yang merupakan tidak pernah dialaminya selama ini, dia bermimpi, itu ada kewajiban mandi setelah mimpi. Nanti Ibu ajarkan juga, karena ini adalah kegiatan yang mewajibkan kita setelah kita ada sesuatu hal yang berkenaan dengan hadas besar, kewajiban kita mandi. Kalau belum mandi kita tidak sah melaksanakan ibadah sholatnya, maka harus tertib, harus benar. Kalau dia salah pula nanti kita tidak sah untuk melaksanakan kewajiban sholatnya. Mungkin itu dulu anak-anak sekalian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, kalian tanyakan sama Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.